dimulai. Iya. Silakan Bu Yuli. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Kita ketemu lagi ya karena kita dibagi 2 shift. Hari ini kita masuk di yang siang ya. Karena sekolah kita dalam proses pembangunan. Hari ini Ibu akan membahas mengenai hakikat dan prinsip kedaulatan. Tapi sebelum Ibu masuk ke dalam hakikat dan prinsip kedaulatan, kemarin masih ingat tidak materi kita tentang norma? Ada yang ingat? Saya, Bu. Oh iya. Ica gimana, Ica? Iya, Bu. Masih ingat tentang norma? Bentar. Ini kejadian lagi nih. Oh. Anda tidak usah berperan sebagai siswa ya. Oh gitu ya, Bu. Harus berperan sebagai siswa. Oh, jadi langsung dijelasin aja ya, Bu? Ya, Bu. Langsung saja. Materinya hari ini adalah hakikat tentang hakikat dan prinsip kedaulatan. Adapun kompetensi dasar yang harus dikuasai anak-anak, karena perlu diketahui sebelum kita mulai pelajaran, apa yang Ibu harapkan dari kalian? Ibu berharap kalian itu memiliki sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan NKRI. Kemudian bisa bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan NKRI. Kemudian Ibu juga mengharapkan pada hari ini kalian dapat sebentar Ibu besarkan dulu. Nah, ini ada KD yang biasa harus kalian kuasai ya. Ini sudah Ibu bacakan. Kemudian Ibu berharap kalian memahami tentang bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang NRI. Kemudian Ibu juga berharap tentunya kalian bisa memaparkan bagaimana sih penerapan bentuk dan kedaulatan di negara kita ini ya sesuai Undang-Undang NRI 1945. Kita masuk berikutnya ke slide berikutnya. Oke. Mohon maaf, tadi Ibu sampai kelupaan. Kalian tapi sudah berdoa ya tadi. Ya, oke. Tadi Ibu lihat di Google Form juga semuanya hadir ya. Jadi Ibu tidak tanyakan lagi siapa yang tidak hadir hari ini ya, Nak ya. Ibu, kita lanjut. Tujuan pembelajarannya. Oke. Di sini ada tujuan pembelajaran yang tadi Ibu katakan bahwa untuk rasa syukur, membentuk tanggung jawab, kemudian dapat menganalisa mengenai prinsip dan teori kedaulatan. Oke, berikutnya dapat menyimpulkan bentuk dan kedaulatan berdasarkan Undang-Undang NRI 1945. Untuk hari ini nanti tentang menyimpulkan tentang kedaulatan RI-nya ya, kita tidak begitu banyak yang akan kita rinci karena nanti akan dijelaskan oleh Ibu di pertemuan berikutnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu dapat mendemonstrasikan kajian penerapan kedaulatan rakyat. Semoga tujuan ini bisa tercapai ya Nak ya dalam pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan kemudian yuk dilihat gambarnya. Oke, bisa dilihat ya gambarnya di situ. Benar, ini adalah gambar tentang pemilihan umum. Lalu apa hubungannya dengan kedaulatan ya? Pemilihan umum merupakan penjewantahan atau wujud dari pelaksanaan kedaulatan. Kalau masih mengawang-awang nih, masih bingung Bu, gitu ya. Oke, nanti kita lihat dulu ya slide berikutnya. Ibu akan jelaskan. Ini pengertian kedaulatan, bisa kalian lihat. Kedaulatan berasal dari kata daulah,
dari bahasa Arab ya nak ya, artinya kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Jadi berasal dari kata daulah. Ada tokohnya di sini, Bodin atau Jane Bodin ya, mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Oke, selanjutnya sifat dasar kedaulatan kita bisa lihat ada asli, permanen, ada bulat, dan juga ada mutlak. Nanti jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan pada Ibu ya. Asli itu bagaimana sih Bu? Permanen bagaimana? Bulat itu yang seperti apa? Dan mutlak itu yang seperti apa? Oke, kemudian selanjutnya. Lanjut ya, slide berikutnya. Nah, kedaulatan itu, ya, prinsipnya itu ada kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam ini ada poinnya tuh, ada melindungi, memajukan, mencerdaskan, yang bisa kita lihat di alinea alinea keempat, ya. Jadi tujuan dari, pinter, dari tujuan dari negara ini ya, ada di alinea 4 pembukaan Undang-Undang NRI. Itu artinya kedaulatan ke dalam, artinya pemerintah memiliki wewenang untuk melindungi, memajukan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ada lagi yang kedaulatan keluar. Ternyata selain kedaulatan ke dalam, kita juga memiliki kedaulatan keluar, yaitu untuk berhubungan dengan negara lain ya, seperti ikut serta dalam perdamaian dunia, bebas aktif ya, terus mengangkat duta besar atau konsulat ya. Ada yang pernah lihat tentunya ya, kedutaan besar ada tuh di Jakarta ya, yang dijaga ketat. Oke, nah di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran, kalian harus bisa membedakan. Jadi kedaulatan itu ada 5 nak. Ada kedaulatan Tuhan, ada kedaulatan raja, negara, hukum, dan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Tuhan apa sih Bu? Jadi sebelum sampai kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat, dahulu negara-negara itu menganut teori kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu, jadi raja itu menganggap dirinya adalah utusan dari Tuhan, ya. Jadi bekerja berdasarkan perintah Tuhan. Raja menganggap seperti itu. Kemudian setelah setelah kedaulatan Tuhan berjalan, lama-lama kemudian muncullah teori kedaulatan raja, ya. Kedaulatan raja itu muncul sekitar abad ke-16 ya. Di situ di mana mulai negara-negara ini menganut sistem kerajaan tapi yang turun-temurun. Di dalam kedaulatan raja ini, raja benar-benar mutlak memiliki kekuasaan penuh atas rakyatnya, baik dalam membuat peraturan, undang-undang maupun perintah. Seperti yang terjadi di mana? Seperti yang terjadi di Prancis contohnya. Sampai kemudian apa nak? Oh, iya betul, terjadi revolusi Prancis ya tahun 1776, di mana rakyatnya ya marah sampai di penjara Bastille ya. Karena apa? Dituntut pajak yang setinggi-tingginya. Ya karena kemudian kedaulatan raja dianggap tidak bisa mensejahterakan masyarakat, akhirnya kemudian timbul teori kedaulatan negara, di mana negara lah yang memegang penuh ya kebijakan, wewenang untuk mengatur rakyatnya. Sekarang Ibu tanya, negara mana saja yang termasuk kedaulatan negara? Oke, pintar. Ada negara-negara komunis. Contohnya seperti Cina, Korea, dulu Uni Soviet, Rusia ya, Vietnam, ya, dan lain-lain ya. Jadi kalau bicara negara komunis jangan pikirannya hanya Cina ya. Oke, di kedaulatan negara ini kita contoh kedaulatan negara yang di Korea Utara ya. Bayangkan ya di Korea Utara bagaimana rakyatnya benar-benar seperti dikekang. Presidennya ya, oke, Kim Jong Un betul, sampai membuat peraturan yang benar-benar spesifik. Misalnya
Kim Jong Un sampai memerintahkan ya rakyatnya itu sampai tidak boleh melipat koran. Kenapa? Karena di koran itu dianggapnya terdapat banyak berita-berita tentang pemerintahan, tentang foto-foto profil-profil pemerintahan negaranya. Jadi melipat koran itu dianggapnya tidak sopan sampai seperti itu ya. Kemudian ada hari di mana di Korea ya tanggal 8 Juli itu dianggap hari yang di mana rakyatnya tidak boleh tersenyum. Sampai ada yang dihukum mati ya anak-anakku ya. Ketika tahun 2007 ada yang ketahuan tersenyum di tanggal 8 Juli, kenapa tidak boleh tersenyum? Itu memperingati wafatnya bapaknya, kakek nenek moyangnya Kim Jong Un, ya, ada Kim Jong Il, ya. Jadi nggak boleh tersenyum. Bayangkan sampai seketat itu kedaulatan negara, ya. Contohnya negara-negara komunis. Dari ketiga kedaulatan itu, akhirnya dalam prosesnya Indonesia memilih kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Ini sesuai dengan kita lihat. Ibu buka ya slide-nya, ya. Oke, maaf, ini kembali lagi. Iya, langsung pada penutup. Oh, karena waktunya waktunya 3 menit lagi ya. Langsung pada penutup. Oke, Bapak. Ya, Bapak. Baik, sudah. Jadi tidak semua Ya, mungkin cukup di situ. Jadi anak-anak, terakhir Ibu menampilkan bagaimana pahlawan-pahlawan demokrasi berjuang ya demi terwujudnya kedaulatan rakyat ini. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kedaulatan rakyat sudah kita diamanatkan untuk menjadi milik kita, kedaulatan hukum, maka udah sepatutnya kita menjaga loh, bukan kedaulatan yang tidak bertanggung jawab ya, karena kedaulatan itu seperti tadi sudah kita lihat di videonya tentu tidak mudah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu pesan Ibu, jadilah siswa yang bertanggung jawab, memulai kedaulatan rakyat dari bertanggung jawab dengan diri sendiri di lingkungan yang terkecil, keluarga, dan kemudian untuk bangsa dan negara. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Untuk tugas yaitu kalian membuat artikel ilmiah ya yang nanti akan di-share di grup. Sehat selalu. Terima kasih anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ibu sudah. Baik, Ya, Mbak Nata. Sinten Bu? Bu Puji dulu. Iya. Halo. Iya Ibu. Baik. Pak Nata, saya dulu ya. Mbak Yuli ya, Bu Yuli. Iya Ibu. Jadi mau tanya HOTS ya. HOTS, ngerti HOTS ya? Hack order thinking skill Ibu. Coba dijelaskan HOTS itu apa, untuk apa, kelemahannya apa, kelebihannya apa dalam pembelajaran. Oke. Kalau HOTS itu hack order thinking skill adalah cara berpikir tingkat tinggi atau mencoba untuk berpikir kritis, di mana anak-anak menyambut teknologi 4.0 atau 4.0 ini dituntut untuk lebih bisa sifatnya menganalisa, bukan hanya sekedar memahami. Dengan HOTS ini kelebihannya tentu saja nanti untuk
mereka di masa depan, artinya berkelanjutan, Bu. Jadi ketika sudah dibiasakan berpikir tingkat tinggi di tingkat sekolah, nanti akan dibawa ke tingkat dunia kerja seperti itu, berpikir tingkat tinggi, artinya tidak hanya cuma memahami, tapi sampai bisa menganalisa, begitu sampai bisa mencipta seperti itu, Bu. Kemudian untuk ya, lanjutkan. Ya, untuk kelemahannya, kalau untuk secara spesifik di SMP ya, Bu, untuk anak-anak berpikir HOTS ini kelemahannya saya rasakan sendiri karena sepertinya kurang literasi, Bu. Jadi ketika dituntut untuk berpikir secara HOTS atau soal-soal yang diajukan itu HOTS, maka jawaban yang diberikan cenderung lots gitu. Jadi saya berpikir ininya menganggapnya adalah kurang literasi itu Bu yang saya sudah cermati. Kebetulan waktu itu tentang ini sudah ada penelitian tindakan sekolah. Saya sebagai kurikulum waktu itu melakukan ini, Bu. Jadi literasinya memang kurang gitu, Bu. Ya. Kelemahannya. Kemudian kaitannya dengan karakteristik siswa ya, karakteristik siswa. Kenapa guru harus memperhatikan karakteristik siswa? Iya. Terima kasih Ibu. Di dalam kita mengajar kita harus memperhatikan karakteristik siswa karena tiap siswa, tiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maksudnya di sini adalah karakteristiknya siswa ada yang cenderung lebih ini istilahnya otak kita dibagi dua ya Bu. Ada otak kanan, ada otak kiri gitu ya. Yang otak kiri lebih senang pelajaran, lebih apa istilahnya lebih suka yang sains seperti itu, lebih suka belajar. Nah, yang otak kanan lebih cenderung ke keterampilan, yang suka yang musik dan lain-lain. Makanya dengan memahami itu maka nanti kita akan menemukan gitu Bu, dengan memperhatikan karakteristik siswa ini akan menemukan model pembelajaran yang cocok diterapkan di kelas apa sih sesuai dengan karakteristik masing-masing dan cara menghadapinya Bu. Jadi biasanya tuh maksudnya ketika kita sudah tahu karakteristik, jadi pelajaran tidak hanya di kelas kalau menurut saya ya Bu, ada juga berkelanjutan di luar kelas di mana bisa sharing gitu sih Bu, dengan memahami. Teknological, pedagogical, konteks, knowledge, itu apa sih? TIPEC ya Bu ya? Ya, TIPEC itu apa? TIPEC itu kayak semacam framework gitu ya Bu ya, kayak acuan kerja gitu ya Bu, yang kayak kita tuh mau konsep kita tuh mau bekerja atau mau mengajar itu konsepnya seperti apa sih dituangkannya. Kalau guru kan di dalam RPP gitu Bu, TIPEC-nya ada teknologinya, ada pedagogiknya, ada pengetahuannya, di situ harus masuk semua seperti itu Bu. Jadi semua komponennya menjadi satu sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi untuk saat ini ya TIPEC memang masuk ke dalam itu. Jadi kayak framework gitu Bu. Acuan kerja sih kalau menurut saya. Maaf kalau salah. TIPEC itu untuk apa toh? Sejauh mana TIPEC itu dibutuhkan dalam pembelajaran? Kalau menurut saya TIPEC itu sejauh lebih untuk seperti kayak blended gitu Bu. Jadi menggabungkan antara teknologi dan pengetahuan itu sendiri gitu. Jadi nggak cuma pengetahuan tok gitu. Jadi teknologinya juga masuk. Seperti itu Bu di dalam pembelajaran karena kita menghadapi siswa-siswa yang istilahnya generasi Z itu Bu. Di mana silakan Anata. Ya. Bu. Bu Yuli, Ya, terima kasih. Tadi Bu Yuli mengajar di kelas berapa Bu Yuli? Di kelas 9 Pak, 95. Iya. Topik pembahasannya? Prinsip kedaulatan hukum sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Oke, itu sudah pernah diajarkan di kelas Ibu pada masa pandemi ini? Di masa pandemi sudah Pak, baru masuk di bab ini. Bab ini, oke. Ya. Di antara pembelajaran Ibu kan mesti menemukan beberapa nilai ya, nilai siswa yang tidak tuntas atau tidak memenuhi KKM. Iya Pak. Langkah Ibu itu apa saja
Oh gitu. Ya untuk nilai-nilai yang di bawah KKM, tentu saja kita kan biasanya melakukan remedial ya Pak ya. Kalau misalnya di luring, kalau untuk masa daring ini Pak, diusahakan itu lewat tugas saja Pak. Jadi remedialnya itu lewat tugas, terus biasanya yang di bawah remedial untuk pelajaran PPKN itu cuma sedikit Pak orangnya yang terus terang saya ngajar 95 ini cuma satu kelas ya Pak, kelas 9. Karena saya cuma dapat 12 jam gitu, karena 12-nya kurikulum, 12 jamnya mengajar, sisanya di kelas 8. Jadi untuk yang remedial di kelas 9 saya tuh menemukan cuma hanya sekitar 2 atau 3 orang biasanya Pak. Terus saya ulang gitu ya pelajarannya yang kemarinnya, terus saya ada tambahan lagi tugas seperti itu Pak, lewat daring. Enggak banyak Pak yang remedial kebetulan sih. Baik, jika menemukan remedial yang di atas 50%, apa yang akan Ibu lakukan? Remedial yang di atas 50%, maksudnya siswa yang tidak mencapai KKM ya Pak? Yeah. Okay. Kalau ada siswa yang tidak mencapai lebih dari, kebetulan belum pernah, mungkin yang di atas 50% ya mungkin saya kalau yang seperti itu saya akan melakukan ulang soal yang sama Pak dengan semuanya dulu sebagai setelah mereka belajar lagi gitu ya. Saya ulang lagi pertanyaan yang sama, kemudian kalau 50% artinya kan ada yang gagal tuh Pak. berarti ada masalah di situ ya Pak, entah masalahnya di anak atau di saya gitu. Kemudian saya jadikan seperti kayak refleksi ke diri sendiri saya gitu ya. Terus ada kayak feedback gitu aja sih Pak, umpan balik untuk saya. Gitu. Kalau lebih dari 50%. Pernah melakukan kegiatan pengayaan? Pengayaan ya untuk anak yang di atas KKM Bapak. Bentuknya apa saja pengayaannya? Ya, biasanya kalau di pengayaan Bapak, kebetulan di sekolah saya anak-anak yang di atas KKM itu cukup banyak ya, bahkan pernah ikut sampai ke Olimpiade tingkat nasional gitu ya Pak. Ya jadi untuk yang pengayaan saya nggak kasih soal yang ada di buku Bapak. Jadi kalau untuk pengayaan saya cari yang sifatnya lebih ke mencipta. Seperti maksudnya membuat karya ilmiah gitu ya Pak, yang tentu saja berkaitan dengan materi, tapi bentuknya udah bukan soal-soal lagi Bapak gitu. Jadi bentuknya udah seperti karya ilmiah kalau untuk pengayaan yang saya buat. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuli. Demikian Bu Puji. Iya. Ada lagi Bapak atau seperti apa? Tidak, cukup sambil nunggu Pak Kosim masuk Bu Yuli. Oh iya, mohon maaf Bapak tadi mengajarnya saya kok kayak diburu-buru gitu. Jadi ngos-ngosan. Sudah ya? Banyak kekurangan. Sudah atau belum? Sudah. Oke. Sudah Mbak? Pak Kosim. Selamat ya Mbak Yuli ya. Ya Ibu doakan ya, Bapak doain. Terima kasih. Wassalamualaikum. Natal, Pak Natal itu sudah